Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Perubahan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menetapkan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan Indonesia, yaitu yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, pada rapat tersebut Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Yang kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada rapat yang sama dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga adalah pembagian wilayah Indonesia. Pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi pelopor 8 provinsi di seluruh bekas penjajahan Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Sumatera, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Yang keempat adalah pembentukan kementerian. Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat PPKI dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini diputuskan pembentukan departemen dan menterinya. Di antaranya adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, dan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara. Masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Perjanjian KMB dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil perjanjian KMB ini sangat penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara federasi yang secara langsung memiliki hubungan dengan kerajaan Belanda. Makanya, Indonesia juga menggunakan nama baru, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem kepemimpinan dan pemerintahannya juga jadi berubah. Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak berubah menjadi negara serikat. Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut ini. Yang pertama, negara bagian. Negara bagian meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Yang kedua, satuan-satuan kenegaraan. Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Yang ketiga, daerah Swapraja. Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama, hanya sanggup bertahan selama 1 tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintahan dikembalikan menjadi republik lagi, bukan RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden RIS, yaitu Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar RIS. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera, dan Negara Indonesia Timur. Perdana Menteri Republik Indonesia RIS Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati, Negara Indonesia Timur, dan Mansur, Negara Sumatera Timur. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sesuai dengan usul DPR Sumatera Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI, tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk NIP dan Negara Sumatera Timur. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam piagam persetujuan yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, kesediaan bersama untuk membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, penyempurnaan Konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari Undang-Undang RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Pada 12 Agustus 1950, pihak NIP RI menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang sementara. Pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan undang-undang sementara NIP menjadi undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan Parlemen DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada hari itu, Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI MR Asad. Dengan demikian, negara RIS berakhir dan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950
terbentuk kembali NKRI dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.